keluarga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo pada Yakum Fellowship. Edisi kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita bekerja pada pekan ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan memberikan kami kehidupan dan Tuhan memberi kami kesempatan untuk sekali lagi melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kami, melakukan apa yang menjadi panggilan kami untuk melakukan setiap karya bagian dari pekerjaan Tuhan, mewartakan cinta kasih Allah. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk terus melakukan apa yang menjadi tugas kami. Pada saat ini kami ingin menguatkannya dengan firman Tuhan yang akan menjadi landasan ketika kami melakukan pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan memperkuat kami, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi tugas dan panggilan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kali ini diambil dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, surat 1 Petrus dan utamanya 1-2 Petrus di dalam Alkitab kita adalah bagian dari nasihat yang diberikan oleh para penulis yang sangat mengimani bahwa khotbah Petrus, nasihat-nasihat Petrus yang disampaikan sebagaimana diceritakan di awal kisah para rasul yang membuat ribuan orang bertobat itu adalah wejangan, adalah konsep, adalah sebuah pemikiran yang ingin dilestarikan. Sehingga mensarikannya di dalam surat 1 dan 2 Petrus ini dimaksudkannya sebagai motivasi, sebagai surat yang disampaikan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah-wilayah Asia kecil, di mana orang-orang Kristen itu sebagai komunitas-komunitas kecil, mereka sedang bergumul. Mereka sedang berjuang menghidupi apa yang diimaninya, tetapi di saat yang sama mereka sedang menderita. Karena orang-orang Kristen yang kita tahu di sepanjang abad pertama mengalami penderitaan, mengalami persekusi, bahkan harus kehilangan nyawa ketika berurusan dengan orang-orang yang membenci mereka. Dan itu bukan kondisi yang biasa. Tentu saja tidak semua orang itu menginginkan hidup untuk menderita. Tidak semua orang, bahkan saya dan panjenengan semua selalu berusaha supaya hidup kita itu baik-baik saja, bukan? Tetapi dalam kenyataannya Bapak, Ibu, dan Saudara, perihal penderitaan, perihal kondisi sulit, perihal kondisi yang membuat kadang hidup kita itu nelangsa, itu adalah satu bagian yang seringkali tidak bisa kita tolak.
seringkali tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan. Maunya kita merancang sebuah kehidupan yang baik, akan tetapi dalam perjalanannya tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, bisa saja kita mengalami berbagai macam kejadian malang, kita mengalami suatu peristiwa yang mungkin menyesakkan kita, ada peristiwa-peristiwa atau momen-momen pengalaman yang membuat kita hidup susah. Dan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat tentang penderitaan dalam surat 1 Petrus ini sebenarnya bukan selalu harus dipahami sebagai justifikasi atau pembenaran atau penormalan bahwa orang Kristen harus menderita. Karena seringkali ketika surat ini dipahami demikian, seolah-olah orang percaya itu tidak lagi punya pilihan untuk membayangkan atau menjangkau satu kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah menderita itu ya sudah baik-baik saja, kita menderita, begitu saja kita harus menjalani hidup tanpa berusaha untuk mengubahnya. Dalam konteksnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus pahami bahwa nasihat atau semangat atau upaya untuk membangkitkan semangat orang-orang ketika menderita menjadi motivasi dasar surat Petrus ini untuk meyakinkan kepada mereka bahwa setiap usaha di dalam kehidupan mereka, setiap usaha baik untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu tidak pernah sia-sia. Sekalipun dalam kenyataannya melakukan apa yang baik itu bisa berakibat buruk bagi keadaan mereka. Melakukan sesuatu yang baik di mata Kristus bisa berakibat buruk atau berbahaya bagi diri mereka. Sehingga surat ini dengan sangat tegas, dengan berusaha untuk meyakinkan bahwa setiap orang percaya ketika sudah melakukan sesuatu yang baik, ketika sudah meyakini apa yang benar menurut Allah, maka mereka harus terus-menerus mengupayakannya, kendati di dalam kehidupannya itu akan bertemu dengan penderitaan, mengalami penderitaan, melakukan segala sesuatu yang bisa berdampak pada keselamatan diri badaninya. Maka di ayat yang pertama ketika si penulis mengatakan Kristus sebagai contoh bahwa Kristus sendiri sudah menderita secara badani, artinya ini mengajak orang-orang kala itu untuk mengimani bahwa kalau hari ini saya harus menderita secara badani, maka kita harus melihat teladan Kristus yang juga pernah melakukan penderitaan. Hal itu bisa dipahami sebagai upaya untuk menjernihkan bahwa bukan lantas kita membenarkan pemberitaan semata, tetapi ketika orang menderita melakukan sesuatu yang baik dan itu berdampak pada penderitaan, orang itu tidak lantas harus kehilangan motivasi untuk terus berbuat baik karena Kristus sendiri mampu melakukan, memberi contoh bahkan bagaimana tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan kendati masih harus menderita. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini kita masih beranggapan seolah-olah kita bisa menghindari seluruh penderitaan, kita bisa menghindari semua bahaya-bahaya di dalam kehidupan kita, mari kita coba cermati lagi bahwa tidak jarang saya dalam kehidupan berjemaat sering menemui bahwa ada orang-orang yang sedemikian rupa berusaha untuk menjaga kesehatannya, toh dalam kenyataannya ada pula yang sakit, ada orang yang berusaha untuk menjaga kehidupan rumah tangganya harmonis, bisa saja sekali terjadi suatu hal yang buruk di dalam relasi itu menghancurkan rumah tangganya. Ada orang-orang yang selalu dipandang dengan citra baik di dalam hidupnya, tidak jarang mereka juga bisa seketika kehilangan pamor itu. Sehingga kalau kita masih berharap, sekali lagi kita berharap tentang kehidupan yang bebas dari penderitaan, coba cermati lagi, coba renungkan lagi, apakah mungkin ada kehidupan atau ada suatu jalan hidup tanpa suatu kesulitan. Hingga Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam renungan kali ini bukan dalam arti membenarkan atau menganjurkan
Anda semua, kita semua untuk hidup menderita. Tetapi justru saya ingin mengajak kita semua untuk mencermati, tidak ada hidup tanpa kesulitan. Tidak ada hidup yang terbebas sepenuhnya dari tantangan-tantangan yang bisa mengancam jiwa kita. Tidak ada hidup tanpa resiko. Tidak ada hidup yang tidak perlu lagi berjuang. Oleh karena itu, kalau kita mencermati apa yang menjadi nasihat ini, konsistensi penulis surat Petrus untuk mengingatkan motivasi supaya semua orang berjuang, semua orang beriman itu mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu adalah sesuatu yang layak, bernilai untuk dilakukan. Maka apa kaitannya? Apa hal penting yang perlu kita cermati sebagai refleksi kita hari ini? Ketika kita hidup di dalam dunia pelayanan, ada diktum atau ada semacam lelucon yang ini diyakini betul oleh teman-teman di sekeliling kita dan menjadi bercandaan, seolah-olah pelayanan itu lekat erat dengan yang namanya penderitaan. Pelayanan itu erat dengan yang namanya rasa sakit, kesulitan, tantangan, kerugian, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau mencermati, ketika kita sudah memilih jalan pelayanan sebagai bagian dari pekerjaan Allah, sebagai bagian dari karya Allah yang mengungkapkan cinta kasih kepada orang lain, maka sebenarnya kita dengan sadar mestinya tahu bahwa apa yang kita pilih itu bisa berdampak buruk pada diri kita. Karena Kristus juga begitu. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu dampaknya buruk bagi keselamatannya. Untuk melakukan apa yang benar di mata Allah itu berdampak buruk karena banyak orang justru menolak, banyak orang justru memaki dia, banyak orang justru ingin membunuhnya terang-terangan. Maka pilihan apa yang hari ini perlu kita perjuangkan? Kalau kita masih memilih sebagai bagian dari pelayanan yang dimiliki oleh Allah, kita menjadi bagian-bagian alat-alat kecil Tuhan untuk melakukan karyanya, maka siapkan diri kita supaya ketika kita harus merasakan kesulitan dan rasa pahit di dalam hidup, ketika kita menemui berbagai macam tantangan yang bisa membahayakan jiwa kita, karena sudah memang demikian jalan yang dipaui Kristus, sudah demikianlah jalan yang memang itu dikehendaki Kristus. Sehingga jangan pernah lagi kita berharap atau mengandaikan kita mampu menghindari penderitaan ketika kita mau melayani. Karena memperjuangkan karya Allah itu sama halnya kita berani untuk mempertaruhkan diri kita untuk mewujudkan supaya orang lain itu bisa melihat bahwa Allah benar menyelamatkan kita, bahwa ternyata Allah benar menyelamatkan orang-orang lain melalui kehidupan kita. Selamat berjuang, selamat berusaha untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nanti kita harus menderita, jangan ragu, karena apa yang sudah kita lakukan, karena apa yang sudah kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana kata apa yang disampaikan oleh penulis surat Petrus, bahwa sekalipun kita mati, tetapi oleh Roh kita dapat hidup menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.